가족은 절대로 나보다 먼저 살았. 얼른 자요. Yo. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. Hanbom tanpa tahu apapun, ia membawa Jae-hoon ke firma hukum temannya. Namun fakta menyebutkan, jika sebetulnya Jae-hoon adalah pria yang menakutkan dan memiliki catatan kejahatan. Ia adalah seorang penguntit. Hanbom mulai ketakutan dan hendak pergi. Namun Jae-hoon menghentikan dan akhirnya Hanbom pun dirasuki Jae-hoon. Jae-hoon membawa tubuh Hanbom ke jembatan tempatnya tiada. Dengan hati-hati Ki-joo memanjat jembatan itu. Jae-hoon berdalih jika yang dilakukannya adalah upaya penyelamatan. Namun setelah diselamatkan olehnya, wanita itu malah tak tahu diri dan berkencan dengan pria lain. Jadilah sebuah ide muncul. Ia mulai menyusup ke rumah wanita itu, mengikutinya dan sengaja membuat kesalahpahaman antara wanita itu dan kekasihnya hingga mereka pun putus. Dan akhirnya wanita itu bisa menghubungi Jae-hoon kembali. Ki-joo dengan hati-hati mulai mendekati tubuh Hanbom yang kerasukan itu. Dengan mendorong tubuh Hanbom, Jae-hoon pun terpental karena zona aman kini sudah aktif. Di bawah jembatan ia masih mencoba menarik tubuh Hanbom. Ki-joo sekuat tenaga menahannya dan untungnya Baek Nam-gu datang. Hingga pertarungan keduanya pun kembali terjadi lagi. Pertarungan yang begitu sangat sengit. Dan diketahui jika salah satu cara untuk menghilangkan roh jahat seperti Jae-hoon adalah dengan melakukan hal yang salah persis seperti ia tewas dulu. Maka dari itu Baek Nam-gu berusaha menjatuhkan Jae-hoon ke air. Hingga akhirnya ia pun berhasil. Jae-hoon pun menghilang dan Hanbom sadar kembali. Saat pertarungan tadi, Ki-joo ternyata terluka. Hanbom pun lalu mengobatinya. Hanbom lalu bertanya kenapa Ki-joo bekerja keras dengan studio foto. Ki-joo menjawab jika tak ada studio foto maka pamannya tak bisa mengunjungi dimanapun. Ki-joo lalu meminta Hanbom untuk tak menghilang sebelum ia melakukannya. Dan keduanya pun berpelukan hangat. Setelah kejadian itu, Ki-joo menjadi lebih posesif dan berhati-hati. Ia membuatkan garis untuk menghalau hantu, dan bahkan mengikuti Hanbom pergi bekerja seharian, lalu melindungi Hanbom dari para hantu yang ingin mendekatinya. Hanbom mendatangi korban penguntit. Wanita itu ternyata sangat pintar, karena ia sudah mengumpulkan sendiri bukti-bukti tentang penguntitan itu. Ki-joo terlihat tak sehat, karena gerbang orang mati sudah tertutup tanpa dilewati Jae-hoon. Sedangkan Jae-hoon kini masih tak diketahui keberadaannya. Entah roh jahat itu masih ada atau sudah hancur lebur di dalam air. Sementara itu, Deputi Go mulai merasa iba pada Kim Ji-won. Ia merasuki seseorang untuk membantu pekerjaan Ji-won dan mulai curhat tentang dirinya. Dan di kantor polisi, petugas yang biasa merasakan kejanggalan di kejadian kala Hanbom berada di atas jembatan. Karena sepertinya alih-alih membantu, Ki-joo malah terlihat sedang mendorong Hanbom. Sesampainya mengantarkan Hanbom ke rumah, Ki-joo berniat bergadang menunggu di luar rumah Hanbom. Merasa tak enak, dengan malu-malu Hanbom mengajak Ki-joo untuk tidur bersama. Hanbom merasa canggung karena ia tidur sendiri sedangkan Ki-joo menunggu di sisinya. Hanbom lalu menyadari jika Ki-joo sedang tak sehat. Itu pasti karena energi hantu. Jadilah Hanbom yang berjaga malam hari ini. Ki-joo begitu nyenyak tidur hingga tak terasa pagi pun tiba. Ia langsung kabur begitu melihat teman Hanbom ada di sana juga. Dan akhirnya penyelidikan tentang Jae-hoon yang kini sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dilakukan. Hanbom sebagai pengacara dari wanita itu membela kliennya dan membeberkan fakta yang ada tentang penguntitan. Berita ini menjadi viral, ada begitu banyak wartawan menunggu mereka. Setelahnya, untuk membangkitkan kepercayaan diri dari si wanita, tim studio merubah total penampilan rumah dari wanita korban penguntitan itu. Baru saja akan memulai pesta, walkie-talkie Baek Nam-gu berbunyi. Penjahat yang sudah menghilangkan nyawanya terlihat ke publik. Tim kepolisian pun bergegas membuntuti pria itu.
Aksi kejar-kejaran terjadi, tapi pria itu begitu licin, hingga ia pun terpojok di suatu bangunan. Baek Nam-gu yang sudah siap berhadapan dengan pria itu pun memberikan pelajaran padanya, hingga akhirnya penjahat itu pun berhasil ditangkap. Semua orang di penjuru Korea begitu merasa lega, karena kasus Baek Nam-gu begitu viral. Nam-gu lalu meminta tolong pada Deputi Go untuk membelikan bunga yang indah untuk istrinya. Namun Baek Nam-gu harus menelan pil pahit. Ia mendapati kenyataan jika ternyata istrinya sedang bersiap untuk menceraikan dirinya. Dan ternyata selama ini, istrinya telah memiliki pria lain. Pak polisi yang merasa curiga lalu mendatangi kediaman Ki-ju. Ada satu ruangan yang mencurigakan, namun untungnya dalam penglihatannya, itu hanyalah sebuah ruang katel biasa. Tak lama Han Bom datang. Polisi itu pun keheranan hingga akhirnya Han Bom menjelaskan jika ia dan Ki-ju baik-baik saja. Di malam yang dingin, dua orang pria sedang memancing. Namun tak lama, roh jahat Jae-hoon bangkit dan membuat dua orang itu kehilangan nyawanya. Jae-hoon hendak pergi, namun roh jahat kuat memakannya. Hingga roh jahat itu pun menjadi semakin kuat. Di tempat lain, Ki-ju mengajarkan Han Bom memotret untuk dirinya sebagai objek. Namun Ki-ju begitu kaku, hingga Han Bom harus melakukan selfie dengan filter emoticon yang lucu. Dan secara tiba-tiba, Ki-ju menyatakan cintanya. Dan akhirnya keduanya pun selepetan. Dan episode 8 pun berakhir di situ.